Shalom Ale, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Agustus 2023, Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Saudaraku yang terkasih, mari kita awali pagi hari ini saudara dengan ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau lebih mendalam mengenal Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 9b sampai dengan 15 dan Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Saudaraku yang terkasih, sebuah kata bijak mengatakan saudara, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Dalam hidup ini saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam diri kita saudara. Baik itu keahlian, ilmu pengetahuan, kekuatan, pekerjaan, kedudukan ataupun jabatan, harta atau kekayaan dan lain sebagainya saudara. Kecuali kedaulatan, kekuasaan, kemuliaan dan kasih karunia Allah yang dapat kita banggakan. Kita sering keliru dalam hal melihat, memilih, menilai, memutuskan sesuatu hal. Baik benda maupun barang saudara, apalagi tentang diri seseorang. Kita selalu melihat dari latar belakang kehidupan pribadi atau keluarga dan tempat tinggal seseorang. Ketika Filipus menyaksikan tentang Yesus kepada Nathanael, seketika itu juga Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Kita lihat saudara, Nathanael melihat sosok Yesus itu dari latar belakangnya, yaitu dari Nazaret. Hal ini adalah merupakan fakta yang tak dapat dibantah, di mana selalu mempengaruhi kehidupan manusia saudara. Selalu melihat latar belakang seseorang. Bukan hal lahiriah atau duniawi yang mempengaruhi dasar iman percaya kita kepada Yesus sehingga kita mau mengikuti Dia. Tapi oleh kuasa dan kasih-Nya yang dinyatakan melalui pekerjaan, karya atau pelayanan Yesus itu sendiri. Saat Yesus berangkat ke Galilea dan bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Yohanes 1 ayat 43. Ajakan Yesus di sini saudara secara mendadak ini mau menyatakan kekuasaan dan kedaulatannya untuk memilih para murid saudara. Seperti halnya perkataan Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Saudaraku, dengan demikian saudara, gereja yang adalah bagian orang-orang percaya dan kita juga termasuk bagian gereja juga merupakan orang percaya akan Dia Tuhan kita. Sebagai pengikut Kristus, umat gereja, pelayan gereja, pengurus gereja, pengurus kategorial, pengurus lembaga dan lainnya. Hendaknya lah kita menghargai dan bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanannya dalam mewujudkan kasih dan keselamatan Allah di dunia ini. Seperti Paulus sampaikan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andaikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, maka aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 17. Kita lihat dalam Injil hari ini saudara, bagaimana pengakuan iman dari Nathanael. Rabi,
Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yohanes 1 ayat 49. Kita lihat pengakuan iman Natanael ini, saudara, menumbuhkan iman dalam dirinya dan mau mengikuti Yesus setelah Yesus sampaikan, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1 ayat 50-51. Selayaknya lah saudara, kita sebagai pengikut Kristus mau seperti Natanael yang dikenal dengan nama Bartolomeus, di mana gereja Katolik merayakan pestanya hari ini. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua untuk merefleksi diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana respon kita setelah mengenal Yesus secara pribadi? Sudahkah kita memiliki iman yang menumbuhkan ketaatan dan kesetiaan di dalam diri kita? Atau mungkin kita masih belum mengenal Yesus secara pribadi, sehingga kita masih ragu-ragu dan kurang percaya. Mari saudaraku, hari ini kita mau lebih mendalam mengenal dan memahami Dia yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau seperti Natanael, kita mau mengakui pengakuan iman kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan penuh ketulusan, dengan ketulusan hati kita, segenap jiwa kita. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Aleim.